Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Yuningsi dengan nomor induk mahasiswa 243212163. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Asmaul Husna pada fase D di SMP Negeri 2 Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Berikut praktek pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita masuk ke dalam kelas, Ibu akan mengecek hafalan yang kalian miliki. Hafalannya untuk hari ini adalah nomor surat. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, nanti setiap yang maju, Ibu tanya nih, kalau barisannya satu, majunya ke satu berarti surat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudah siap? Siap. Oke. Dari Oci dulu, silakan. Surat pertama di dalam Al-Quran surat apa, Pinter? Al-Fatihah. Oke, bagus sekali. Surat kedua dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, bagus. Surat ketiga dalam Al-Quran. Ali Imran, bagus. Surat keempat dalam Al-Quran. Oke, bagus. Surat kelima. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Surat keenam. Oke. Surat ketujuh surat apa, Pinter? Surat apa? Al-A'raf. Surat kedelapan. Surat Al-Anfal. Oke. Surat ke-9. At-Taubah. Oke. Surat ke-10. Yunus. Oke. 11. Surat Hud. Oke. Surat ke-12. Yusuf. 13. Ar-Ra'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar materi pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, semuanya berdiri. Silakan berdiri. Cek kerapihannya, dasinya, seragamnya.
Sudah rapi semua. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Coba sekarang cek lingkungan kalian, barangkali ada sampah di kolong meja, barangkali ada sampah yang belum dibersihkan. Tidak ada, bersih semua ya. Alhamdulillah semuanya piket. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa. Semuanya siap? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan memulai pembelajaran. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aziz ada? Ada. Oke. Tristan? Ada. Dewi ada? Ada. Dimaila? Upi? Oke. Semuanya hadir, alhamdulillah. Tidak ada yang berhalangan. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri dan aku ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anak negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Oke, silakan duduk kembali. Untuk mencairkan suasana, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Kita akan bermain tepuk. Siap semua? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0, tepuk 3. Oke. Tepuk 2, tepuk 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, semuanya sudah berkonsentrasi dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita ke materi, Ibu akan menanyakan pembelajaran yang lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kalian sudah bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bentar. Baik, sebelumnya kita akan mengadakan kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita lebih efektif. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, ketika berdiskusi tidak boleh mengganggu.
boleh bergurau, tidak boleh mengganggu. Ya, mengganggu teman juga tidak boleh. Kemudian yang ketiganya melaksanakan tugas dengan baik. Oke, dan tepat waktu, harus tepat waktu untuk melaksanakan tugas. Kalau misalnya ibu nanti komandonya, ayo kumpulkan tugasnya, ya sudah dikumpulkan gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran yang akan disampaikan hari ini. Namun sebelumnya ibu mau akan bertanya kepada kalian, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Oke, jumlahnya ada berapa? 99. Alhamdulillah. Biasa kita baca setiap pagi untuk meningkatkan rasa iman kita kepada Allah. Masih hafal bacaannya? Oke. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maksuduna, ridho maklukuna, dunia wa ukhra. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Latif, ya Musawwir ya Rahman, ya Qaharu ya Wahhab. Baik, itu tadi kita baca nada Asmaul Husna ya. Tapi yang akan kita pelajari di sini tidak semuanya, tidak 99. Namun yang akan kita pelajari cuman ada 4. Yang pertama Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Yang kedua Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Oke, yang ketiga adalah As-Sami. Apa itu As-Sami? Yang keempat adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membedakan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir melalui teknik pembelajaran diskusi. Jadi nanti kalian akan berdiskusi. Peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang kedua, peserta didik mengimplementasikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi kita sudah membaca nadum Asmaul Husna. Diulangi lagi, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu. Ini tercermin di dalam Al-Quran surah ke-7 yaitu surah Al-A'raf ayat 180. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuha. Artinya bersama-sama. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna itu, dan menjauhkanlah orang-orang yang menjalankan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
ini diantaranya salah satu ayat yang menjelaskan Asmaul Husna. Tadi sudah disebutkan yang akan kita pelajari ada 4, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Oke. Baik, kita dengarkan videonya, kita lihat, kita simak, kemudian nanti kalian berdiskusi dan menjelaskannya. Jadi adik-adik, Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Sifat Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tepat dan juga yang goib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Allah Ta'ala bersifatnya menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan ilmu. Baik, itu diantaranya penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Berikutnya kita akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, oke. Untuk kelompok 1, ini ya, Dimaila, Oci, Upi, dan Faida, itu kalian akan mendiskusikan tentang Al-Alim. Nanti silakan dipresentasikan di depan. Kemudian Al-Khabir oleh kelompok 2, Dewi, Maira, Lutfia, dan Tania, kelompok 3. As-Sami' yang akan mendiskusikan As-Sami yaitu Tristan, Diki, dan Denis. Dan kelompok 4, Al-Basir, itu akan didiskusikan oleh Aziz, Rafa, dan Nasir. Ya, silakan kalian berdiskusi, waktunya 30 menit untuk kalian mendiskusikan apa itu pengertian Asmaul Husna, kemudian Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Sudah siap, Nak? Oke. Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ibu bagikan LKPD-nya, nanti dicari ya. Al-Alim, kemudian Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Tiga 30 menit. Oke, ini tentang Al-Basir. Ya. Kelompok 1, Al-Alim. Bagus kerjasamanya. Ya, nanti tinggal dipresentasikan di depan. Al-Khabir. Yang kelompok 3? As-Sami'. Sudah dicari? Sudah. Didiskusikan sudah? Sudah. Baik, waktunya sudah selesai, sudah 30 menit. Silakan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan diri ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya.
Silakan dimulai dari kelompok 1, semuanya berdiri. Dari kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Asmaul Husna tentang Al-Alim. Al-Alim adalah salah satu nama Allah yang berarti yang maha mengetahui atau yang maha berpengetahuan. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang segala sesuatu hal. Contoh penerapan dalam pembelajaran Al-Alim dapat diterapkan dengan cara mengakui keterbatasan pengetahuan manusia dan menghargai pengetahuan yang telah diperoleh. Berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan memperdalam pemahaman tentang suatu objek. Mengembangkan sikap ingin tahu dan mencari informasi yang terkini dan akurat. Menghargai peran guru atau mentor sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Ada tanggapan barangkali dari kelompok yang lainnya? Aziz, mau nanya? Oke, silakan. Apakah seorang pelajar yang malas itu tidak mencerminkan sifat al-alim? Ya, betul. Sebagai seorang pelajar, kita harus belajar dengan baik dan tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2, silakan mempersiapkan diri, mempresentasikan apa yang didapatkan saat diskusi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir adalah salah satu nama Allah yang maha teliti. Nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang pasti dan tepat tentang segala sesuatu. Contoh penerapannya adalah mengembangkan kemampuan analitis dan kritis untuk memahami suatu subjek. Menghargai peran penelitian dan eksperimen dalam memperoleh sesuatu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Barangkali kelompok lain ada yang akan memberikan tanggapan? Apakah seorang pelajar yang mengerjakan tugas dengan tergesa-gesa mencerminkan sifat Al-Khabir? Tidak, karena Allah memiliki sifat Al-Khabir yang berarti maha teliti. Maka kita juga sebagai umatnya dan sebagai seorang pelajar harus meneladani sifat Al-Khabir yang berarti maha teliti. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang Al-Khabir. Mari kita simak penjelasan kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang As-Sami'. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagian dari Asmaul Husna, yaitu Asami. Asami adalah salah satu nama Allah yang berarti maha mendengar atau maha mengerti. Nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk mendengar dan mengerti segala sesuatu. Penerapan dalam pembelajaran konsep Asami dapat diterapkan dengan cara pertama, mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami instruksi. Kedua, berusaha untuk memperhatikan dan mengerti kebutuhan dan masalah orang lain. Ketiga, menghargai peran komunikasi efektif dalam memperoleh pengetahuan dan membangun hubungan. Yang keempat, mengembangkan sikap sabar dan teliti dalam memahami sesuatu subjek. Apakah Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita? Ya, karena Allah mempunyai sifat Asami, yaitu maha mendengar. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang sifat
As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Maha mendengar. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 4. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu nama Allah, yaitu Al-Basir. Al-Basir adalah salah satu nama Allah yang berarti maha melihat atau maha mengetahui dengan jelas. Nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk melihat dan mengetahui segala sesuatu dengan jelas. Penerapan dalam belajar yaitu dalam Al-Basir 1. Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis untuk memahami suatu objek. 2. Berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan akurat. 3. Menghargai peran eksperimen dan pengamatan dalam memperoleh pengetahuan. Apakah Allah akan melihat walaupun tidak ada orang lain di situ? Ya, benar, karena Allah mempunyai sifat Asma al-Husna yaitu Al-Basir. Karena Al-Basir adalah maha melihat atau maha mengetahui dengan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari 4 kelompok yang telah Ibu tugaskan, yaitu kelompok 1 tentang apa? Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim itu artinya apa? Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas oleh ruang. Tidak terbatas oleh waktu. Oke, kemudian yang kedua, sifat Allah yaitu Al-Khabir. Allah maha teliti. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada manfaatnya. Semuanya diciptakan oleh Allah pasti memiliki manfaat. Kemudian yang ketiga As-Sami', maha mendengar. Allah akan menjawab semua doa-doa kita walaupun kita tidak berbicara, misalnya kita hanya berdoa dalam hati, tetap Allah maha mendengar. Bahasa apapun Allah mengerti, maha mengerti. Kemudian yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir. Allah akan melihat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Kita misalnya nih diberi tugas, tolong lakukan tugas ini, tanpa ada seorang pun, tanpa ada yang melihat siapapun, kemanapun pasti ada. Ya, Allah melihat kita. Oke, baik, itulah pembelajaran kita. Jadi kesimpulan untuk materi Asmaul Husna kali ini adalah apa? Yang pertama, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Oke, yang kedua, Tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. yang ketiga, Teliti dalam belajar, mengerjakan soal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. dan yang keempat adalah Senantiasa mendengarkan berita dan nasihat bapak ibu guru. yang kelima, Menjadi pendengar yang baik. dan yang terakhir adalah Memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara tepat mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. baik. Ya, kita sebagai seorang pelajar ya berperilakulah dengan baik, dengan benar sesuai dengan sifat-sifat Allah. Kita harus menuntut ilmu dengan teliti, dengan tekun. Kita wajib mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Itu karena semua guru itu ingin peserta didiknya mendapatkan hasil yang terbaik. Itu. Jadi prosesnya harus diikuti. Ya, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalian silahkan dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Silahkan buka HP-nya. Tadi Ibu mengirimkan di Google Form melalui grup WhatsApp. Sudah ada ya? Oke, nanti diisi
kemudian dikirimkan. Paling lambat dikerjakan 30 menit cukup ya? 30 menit, nanti setelah selesaikan Ibu akan koreksi. Baik, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Senang tidak? Nah, terus apa lagi? Seru. Alhamdulillah. Kita bisa belajar dengan baik, dengan seru, sehingga kalau pembelajarannya menarik, itu kalian tidak ngantuk. Ya, kemudian materinya juga insya Allah nanti menyerap. Ya, kamu bisa menyerap materi yang diajarkan, tentunya tentang Asmaul Husna. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat, kemudian apa syarat dan rukunnya, dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Marilah kita tutup dengan kalimat hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.